pembacaan doa dimulai. Pembacaan doa selesai. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran yang memang dilaksanakan setiap hari, yaitu adalah setiap minggu sekali, yaitu adalah mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum ke materi, marilah kita absen dulu. Ali Masum, Hasan Basri, Polikul Farisi, Khairul Anam, Setiani, Ridwan Wahyudi, Zulfatul Karimah, oke, lanjut ke materi. Buka buku pembelajaran kalian, yaitu halaman 39. Di sini pembelajaran ini akan membahas mengenai teks eksposisi. Oke, saya harus sebentar. Mungkin kalian sudah tahu apa itu teks eksposisi. Di sini dijelaskan bahwa teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Jadi, teks eksposisi ini adalah teks yang membuat informasi atau pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi si pembaca. Jadi, teks eksposisi ini adalah memang merupakan sebuah ide pokok atau sebuah pemikiran kita, kesan kita, yang memang tujuannya itu adalah memberikan sebuah pengetahuan atau informasi, bukan untuk mempengaruhi seorang. Dalam teks eksposisi sini ada beberapa ciri. Salah satunya adalah memberikan informasi pengetahuan. Ciri dari teks eksposisi ini, yang pertama itu adalah memberikan informasi atau pengetahuan. Jadi, salah satu bentuk dari ciri-ciri teks eksposisi adalah memberikan informasi atau pengetahuan. Misal ada sebuah teks, seperti halnya adalah contohnya adalah teks yang isinya adalah gotong royong dapat membantu dalam hal kebersihan lingkungan. Itu merupakan salah satu informasi atau sebuah teks yang memang memberikan sebuah pengetahuan kepada si pembaca, yang memang tujuannya adalah memberikan pengetahuan saja. Yang kedua yaitu adalah menggunakan bahasa baku. Ciri yang kedua itu adalah menggunakan bahasa baku. Mungkin kalian sudah pada tahu apa itu bahasa baku. Ya, bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan KBBI. Artinya
tidak melinting dari kaidah kebahasaan. Yang mana dalam kaidah kebahasaan di sini adalah menggunakan KBBI. Jadi jika ada sebuah teks atau sebuah tulisan yang memang bahasanya tidak sesuai KBBI, itu tidak pantas atau tidak bisa disebut dengan teks eksposisi. Yang ketiga itu adalah berisi fakta. Jadi teks eksposisi di sini adalah isi dari teks eksposisi di sini adalah sebuah fakta, sebuah kejadian yang memang terjadi. Artinya, jika ada sebuah teks atau tulisan yang memang isinya tidak sesuai fakta atau hoax, itu tidak layak atau tidak bisa disebut dengan teks eksposisi. Yang terakhir yaitu adalah yang terakhir atau yang keempat, penulisannya harus singkat, jelas, dan padat. Dalam penulisan teks eksposisi di sini adalah harus menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Artinya, sebuah teks eksposisi di sini mengapa harus menggunakan bahasa yang singkat dan padat? Supaya dapat mudah dimengerti oleh seseorang. Supaya dalam tulisan ini lebih cepat dimengerti oleh seseorang. Karena memang tujuan dari teks eksposisi adalah memberikan sebuah pengetahuan atau sebuah informasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai teks eksposisi dan ciri-cirinya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang mana jika di antara kalian, di antara para siswa atau anak-anak di sini tidak paham mengenai seputar teks eksposisi dan ciri-cirinya, silakan bertanya. Oke, kalau di antara para siswa-siswi ini tidak ada yang mau ditanyakan, kemungkinan kalian semua sudah paham mengenai teks eksposisi di sini dan ciri-cirinya. Karena saya rasa kalian sudah paham, saya akan tutup pelajaran kali ini. Namun saya akan memberikan sebuah PR. Tugas di rumah kerjakan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Kalian buat teks eksposisi. Tidak perlu bagus, tidak perlu banyak teksnya, yang penting kalian buat semaksimal mungkin sepengetahuan kalian. Dan kalian kumpulkan minggu depan, dan saya akan jadikan sebagai nilai harian yang akan saya masukkan ke dalam rapor. Dan jika dalam pengerjaan tugas eksposisi ini ada tidak paham, mungkin kalian bisa bertanya ke temannya atau bisa menghubungi saya, bisa lewat telepon atau sebagainya. Mungkin